Oke teman-teman, kita akan melihat lagi postingan-postingan menarik yang ada di internet. Biar nggak serius-serius terus channel ini. Oke. Apa ini? Tandon air masih ada isinya. Masih ada airnya ini kah? Eh. Masuk kuat. Anjir. Kok berhasil? Payah nggak sesuai ekspektasi penonton. Nggak sesuai ekspektasi. Biasanya kalau ada video-video kayak gini tuh mesti biasanya gagal kok. Yang diupload di sosmed kan biasanya yang gagal, yang lucu-lucu gitu ya. Kok malah berhasil, ini gimana ini? Berarti di sini tandon airnya udah nggak ada isinya ya, untungnya teman-teman. Meskipun tadi di sini aku sempat khawatir karena sempat airnya keluar. Karena kalau ini tandonnya masih ada airnya, jelas mereka ini nggak bisa nahan teman-teman. Tangganya nggak bisa nahan, orang-orang yang di samping juga nggak bisa nahan. Karena ukuran dari tandon ini mungkin ada ya, kalau yang ukuran 1000 liter aja ada kayaknya. Yang mana kalau 1000 liter ini diisi air full, berarti kan bobotnya adalah sekitar 1000 kg atau 1 ton. Setara kayak bobotnya mobil teman-teman. Kalau ini masih ada isi airnya. Tapi beruntungnya di sini bapak-bapaknya pada cerdas, jadi airnya udah diilangin dulu. Oke. Ketika pria bekerja menggunakan mentalnya, lihat apa yang terjadi. Kadang kamu harus jalan sendirian dulu. Bukan karena kamu gak pantas ditemani, tapi karena kamu lagi diajarin gimana caranya jadi cukup buat diri sendiri dulu. Senang aja. Masaknya sangat ekstrim ini, woi. Orang-orang yang senang. Ubida, Minalda, Wasipikas. Mati sih. Cara masaknya nggak masuk akal. Matiinnya lebih nggak masuk akal. Minalda, Wasipikas. Oh, baru tahu fungsi pegangannya. Iya juga sih, ini pegangannya bisa dipakai untuk naruh wajan gini sih, sangat efisien. Gak gitu, jangan ditiru. Tentu ini tidak untuk ditiru ya teman-teman, ini berbahaya, jangan untuk ditiru. Nah mungkin dari sini ada yang bertanya, loh dinyalain kayak gini kok gasnya nggak meledak sih? Nah alasannya adalah terkait dengan laju gas keluarnya dan laju rambatan api. Jadi simpelnya gini, anggap aja ini kompor gas ya. Nah di sini dia kan langsung ngeluarin dari mulutnya sini ya, keluar gasnya nih. Bus. Sementara di sini dia juga dibakar, keluar apinya. Nah, api itu dia bisa merambat. Katakanlah di sini merambat ke arah bawah. Dia kecepatannya katakanlah 0,5 meter per detik. Nah, sementara itu kalau misalkan gasnya ini dia keluar dengan kecepatan yang lebih tinggi, dia keluar dengan kecepatan 1 meter per detik, maka di sini apinya dia nggak bisa masuk ke dalam, maka di sini apinya tetap berada di luar aja ini, teman-teman. Kemudian ada faktor lain di mana kalaupun apinya ini masuk ke dalam, di sini kan nggak ada cukup oksigen untuk melakukan proses pembakaran, jadi dia pun juga tidak terbakar, teman-teman. Tapi ini harus hati-hati ya, teman-teman. Meskipun memang tabung gas LPG-nya ini udah didesain agar dia nggak terjadi flashback api ke dalam, tapi kalau terjadi ini berbahaya. Next, jangan sampai boomer percaya AI bisa perbaiki DNA padahal softwarenya masih nemplok di Windows 7. Gimana maksudnya ini? Ini sedang perbaikan, reparasi sel. Ya. Reparasi DNA-nya yang direparasi. Kelihatan ya DNA-nya. DNA direparasi.
DNA. Ya. Nah, tuh. Jadi semua sel-selnya yang kurang bagus dibikin jadi kuning semua. Oke. Ini apa ini? Ini teknologi apa? Luar biasa, ini dari masa depan ini pasti dari masa depan ini. Takut banget pas mati lampu DNA-nya lupa. Ini udah tingkat manipulasi sel bahkan sampai level DNA loh. Ini keliru dikit bisa berubah manusianya loh. Dari khayalan akan menjadi kenyataan di masa depan. Mungkin di masa depan bisa jadi ada ya, tapi kalau untuk sekarang kok belum. Apalagi di sini untuk melakukan reparasi selnya ini cuman pakai gelang coba. Ini dunia kesehatan pasti langsung gempar ini kalau beneran bisa. Karena biasanya untuk apa ya? Untuk mendeteksi bagian tubuh dengan detail itu biasanya harus pakai banyak elektroda yang dipasang di tubuh. Lah ini cuman pakai gelang disambungin ke tangan, disambungin ke komputer, bisa reparasi sel DNA. Padahal DNA sequencing saja nggak gitu gambarnya. Ada-ada saja inovasinya. Sebut damkar lambat dan tantang minta diangkut, pria di Kaltim ini dapat pelatihan. Oh. Waduh, aduh. Astagfirullah. Jadi pada tahu kan kalau tugasnya Pak Damkar itu berat ya teman-teman. Karena bahkan untuk sesimpel megangin selang airnya aja ini berat loh. Jadi pada semprotan air ini jumlah air yang keluar ini banyak ya teman-teman. Dan kemudian kecepatannya juga tinggi. Yang hal ini mengakibatkan gaya dorongan yang keluar ini juga tinggi. Yang kemudian gaya dorongan ini akan memberikan gaya reaksi balik yang sama besarnya teman-teman. Dan kalau kalian gak kuat nahan ya ini bakal lepas. Dan untuk jumlah gayanya sendiri, nilai gayanya kita bisa ngitung simpel aja. Jadi nilai gayanya yang muncul di sini adalah M/T kali V. Jadi jumlah massa yang keluar per detik dari airnya dikali kecepatannya. Jadi makin besar jumlah air yang keluar dan makin cepat kecepatannya, makin besar juga gaya dorongnya. Makanya bahkan untuk damkar sendiri ketika megangin selang air ini biasanya mereka kan beberapa orang, nggak cuma sendirian. Karena emang sekuat itu. Bernapas di bawah air dengan wadah terbalik. Oke. Ada kantong udara ya yang ada di wadah ini. Kemudian dipakai untuk bernafas. Apakah bisa? Ya, bisa. Tapi yang perlu diperhatikan, manusia ketika bernafas itu nggak cuma sekedar butuh udara, tapi butuh oksigen. Jadi meskipun di sini ada udara, ada kantong udara ketika wadahnya dimasukin secara terbalik seperti ini, tapi kita kan menghirupnya oksigen nih. Kita hirup oksigen kemudian dikeluarkan lagi sebagai karbon dioksida. Nah, kalau di dalam kotak udara ini jumlah oksigennya udah nggak ada, cuma tinggal karbon dioksida, ya percuma, kebutuhan oksigennya nggak terpenuhi dan kalian justru nyedotnya semua full karbon dioksida, jadinya justru akan pingsan nanti. Anak elektro ketika bikin karya. Oke, tempat sampah buka otomatis. Line following robot. Oke, robot simpel ya. Murid korban bullying. Kok suaranya gini? Apa ini?
Makanya harus hati-hati ya teman-teman kalau ada korban bully seperti ini yang dia kemudian balas dendam, kacau semuanya nanti. Dan makanya bahkan bullying itu nggak baik, jangan dilakukan. Bang, kurang besar ledakannya. Hei. Jangan digedein, ini kalau digedein jadinya berbahaya. Kreatif tapi Densus 88 tidak suka. Ini dia pakai apa ya by the way ya? Kalau dari sistem elektroniknya sih simple ya, dia pakai timer, kemudian ada trigger di sini. Kemudian pertanyaannya, ini dia pakai bahan peledaknya apa? Mungkin pakai mesiu ya. Cuman aku nggak tahu. Coba yang ahli seperti ini silahkan kasih tahu teman-teman, ini pakainya apa? Untuk informasi saja ini ya. Obat pereda rasa sakit setelah masuk ke dalam tubuh dan melihat semua rasa sakit yang gue alami. Obatnya nggak nyangka. Rasa sakitnya sangat besar ternyata. Promak langsung ngaku ini sebenarnya saya nggak pro banget. Obat sekecil ini harus melawan trauma sebesar itu. Rasa sakitnya sangat besar ternyata. Seorang ibu terkejut, anaknya punya kelebihan yang nggak masuk akal. Di sini nggak bisa. Kenapa di sini bisa? Loh. Kamu ada apa deh? Ada apa deh? Tuh di sini nggak bisa. Anaknya mungkin lahir pas ada geledek mungkin ya. Dia punya kekuatan listrik, bisa nyalain lampu. Ini bercanda ya teman-teman, ini bercanda. Jadi yang dipakai di sini adalah lampu emergency. Dan ketika di tangan anak pertama, di sini dia cuman dicocolin dikit-dikit aja ya, nggak beneran dikenain, cuman di samping-samping aja ini ngenainnya. Sementara kalau pas dia anak ini langsung ditempelin bagian tengahnya. Dan lampu emergency sendiri dia emang di bagian bawahnya ini sifatnya berfungsi kayak tombol lah gampangnya. Kalau itu ditekan dia bisa nyala lampunya. Ini kalau dilihat sama orang yang nggak tahu, ini beneran bakal dikira anaknya ini anak ajaib penghasil listrik loh. Pasien, ronsen itu aman kan dok? Dokter, aman dong. Petugas radiologi. Pasien. Ini yang pernah di X-ray di rumah sakit pasti sangat relate ini teman-teman. Jadi ketika kita udah ditaruh nih di lokasi alatnya, pas alatnya mau dinyalain, si petugasnya ini langsung keluar, langsung sembunyi lah ya, memantau dari jauh. Sementara kita ditinggal sendirian di dalam ruangannya dan disinari dengan X-ray. Jadi X-ray itu beneran aman gak sih? Kan jadi bertanya-tanya ini. Aman ya teman-teman. Jadi untuk dosis rata-rata dari X-ray sendiri nilainya adalah di 0,1 milisievert. Sementara itu kalau kita lihat dari datanya, dosis radiasi maksimal per tahun untuk anggota masyarakat umum batasnya adalah 1 milisievert per tahun. Artinya 1 dibagi 0,1, kita tetap bisa melakukan X-ray dengan aman sebanyak 10 kali per tahun teman-teman. Oke? Tapi kalau untuk petugas radiologinya, ini kalau misalkan dia setiap hari aja itu ada layanan X-ray nih misalnya, itu bisa berapa kali coba dia? Sampai ratusan kali dalam setahun. Makanya untuk petugas radiologinya sendiri, ketika dia menyalakan alat X-ray-nya ini, dia kemudian menjauh untuk menghindari paparan langsungnya. Aman teman-teman, tapi kalau terus-menerus sampai puluhan kali, ratusan kali ya itu beda cerita. POV insinyur sipil lupa masukin load horeg vibration. Aduh, salah kalkulasi, hancur semua. Iya juga ya.
Ini kalau fenomenanya makin besar, kemudian getarannya makin besar lagi, bisa jadi ini beneran loh. Ini kasusnya kayak jembatan yang di Amerika itu, Tacoma Narrow Bridge. Jadi jembatannya ini kebetulan desainnya ada sebuah kesalahan lah di situ, di mana frekuensi getaran dari si jembatannya ini sama dengan frekuensi dari angin yang sering lewat di area itu. Akibatnya ketika anginnya ini berhembus dan frekuensinya sama dengan si jembatannya ini kemudian dia bergetar, berayun, ayunannya makin besar karena dia mengalami resonansi sampai akhirnya jembatannya ini dia hancur, rusak, patah dia, runtuh semuanya. Nah, untuk gedung-gedung ini juga sama. Jadi untuk gedung-gedung yang tinggi, yang pencakar langit, biasanya insinyurnya itu dia udah mempertimbangkan terkait dengan getaran frekuensi dari si gedungnya ini, kemudian diredam sehingga ketika ada gempa atau ada getaran-getaran itu tidak mengalami resonansi dan nggak getar sampai rusak. Tapi sepertinya belum banyak insinyur yang memasukkan aspek Hurricane vibration ini. Padahal sound horek ini kalau geter ya geter semua beneran loh, kaca geter sampai pecah semuanya. Oke, ditulis saja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan bisa tulis di komen mana yang paling kalian suka dari beberapa postingan ini. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.